Nah, kemudian yang kedua itu adalah energi gerak menjadi energi bunyi. Contohnya ketika kita tepuk tangan. Nah, tangan yang kita gerakkan akan menghasilkan bunyi. Nah, Ibu Guru contohkan. Ini tangan Ibu Guru, ya. Nah, ini kedua tangan Ibu Guru, kemudian Ibu Guru akan menepuk, ya. Ibu akan menepuk kedua tangan Ibu Guru ini tersebut. Nah, jadi dari tepukan tadi ya, dari energi gerak tadi, kedua tangan ibu tadi sudah bergerak dengan cara menepuk seperti ini, itu menimbulkan energi bunyi dari kedua gerak tangan ibu tadi ya. Jadi itu adalah contoh bagaimana energi gerak bisa berubah menjadi energi bunyi. Jadi dari kedua tangan ini tadi, ketika ibu tepukan seperti ini, nah, dia menghasilkan energi bunyi ya. Nanti anak-anak juga bisa praktekkan di rumah atau misalnya, nah kalian bisa hentakan kedua kaki kalian di lantai. Nah, itu akan terdengar suara bunyi dari gerakan kaki yang sudah kalian hentakan tadi. Nah, itu adalah salah satu contoh yang paling sederhana yang bisa kita praktekkan untuk mengetahui ya bahwa energi gerak tadi bisa berubah menjadi energi bunyi ya. Sangat gampang sekali anak-anak bagaimana cara kita membuktikan bahwa energi gerak tadi bisa berubah menjadi energi bunyi. Itu tadi adalah salah satu contohnya. Nah, kemudian yang ketiga, energi panas menjadi energi gerak. Nah, contohnya dengan percobaan kertas spiral yang kita gantungkan di atas api lilin ya. Nah, lama-kelamaan kertas itu akan bergerak karena adanya konveksi atau perpindahan panas yang disertai dengan aliran zat perantaranya. Nah, nanti anak-anak bisa praktekkan di rumah ya. Yang bagian yang ketiga ini. Nah, kemudian yang selanjutnya ada perubahan bentuk energi lagi. Nah, selain itu tadi, energi kimia juga bisa menjadi energi panas. Nah, contohnya mungkin anak-anak sering alami nih ketika makan. Nah, kadang-kadang keringat jadi mengucur atau bertetes, jadi menetes. Misalnya kalau kalian sedang makannya kepanasan atau misalnya kalian sedang makan tapi kepedesan ya misalnya. Nah, itu mudah sekali mengeluarkan keringat. Nah, nanti keringat kalian akan menetes. Nah, ini disebabkan oleh proses metabolisme atau pembakaran kimiawi di tubuh kita tadi, karena misalnya kita merasakan panas atau kita merasakan pedas ya dari makanan yang kita makan tadi, maka tubuh kita akan mengeluarkan keringat ya atau meneteskan keringat. Nah, kemudian yang kelima, energi listrik menjadi energi panas. Nah, contohnya seperti yang sudah Ibu Guru jelaskan tadi, bahwa di sini setrika yang belum kita nyalakan tadi, dia akan terasa dingin ya, tidak bermanfaat ya, tidak tidak menimbulkan energi panas ya. Nah, ketika kita sudah menyalakannya dan menghubungkannya dengan listrik tadi, maka setrika dapat dimanfaatkan untuk menghaluskan pakaian ya. Nah, itu tadi contoh dari energi listrik bisa berubah menjadi energi panas. Contohnya adalah setrika. Nah, kemudian energi listrik menjadi energi gerak, contohnya seperti blender, kemudian kipas angin, mesin cuci. Nah, jadi blender itu tadi bisa bergerak ya, tapi ya dia bisa bergerak ketika kita hubungkan dengan listrik ya. Nah, kemudian begitu juga dengan kipas angin. Kipas angin tidak akan bergerak jika kita tidak hubungkan dengan energi listrik ya. Nah, itu tadi adalah perubahan bentuk-bentuk energi. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah anak-anak bisa lihat. Nah, di sini ada alat elektronik, kemudian kegunaannya dan perubahan bentuk energi. Nah, nanti kalian bisa buat bagan seperti ini di rumah ya. Pindahkan ke buku catatan kalian ya. Nah, kalian tinggal pindahkan saja bagan ini tadi ya. Kalian catat di buku kalian untuk kalian belajar di rumah ya. Nah, kemudian ini adalah gambar tentang kegiatan, kemudian sumber energi yang digunakan dan perubahan energi. Nah, perhatikan baik-baik. Di sini ada kegiatan ya, contoh dari gambar-gambar kegiatan. Di sini ada 5 kegiatan. Kemudian ada sumber energi yang digunakan dan perubahan energinya. Nah, kita akan melihat yang pertama ya. Nah, kegiatan yang pertama terlihat pada gambar. Nah, kegunaannya itu adalah energi angin ya.
Nah, kegiatan yang pertama terlihat seorang anak laki-laki yang sedang bermain layang-layang di lapangan terbuka. Nah, di sini sumber energi yang ia gunakan adalah energi angin. Kemudian yang bagian perubahannya itu adalah energi angin tadi itu bisa berubah menjadi energi kinetik. Nah, kemudian begitu juga dengan kegiatan pada gambar yang kedua. Seorang ibu yang sedang menyetrika baju. Nah, di sini sumber energi yang ibu tersebut gunakan adalah energi listrik, di mana perubahannya itu adalah energi listrik bisa berubah menjadi energi panas. Nah, begitu juga dengan gambar di kegiatan ketiga sampai kelima. Itu sama ya. Jadi, di sini mereka menggunakan berbagai sumber energi. Kemudian dari sumber energi tersebut dia akan menjadi atau berubah ke perubahan energinya ya. Nah, di nomor 3 itu ada energi panas, kemudian dia bisa berubah ke energi kimia. Ya, kemudian ada energi panas matahari dan berubah menjadi energi kimia juga. Ya, itu adalah kegiatan dan sumber energi serta perubahan dari sumber energi tersebut ya, dari kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di kehidupan kita sehari-hari. Nah, nanti anak-anak juga bisa pindahkan tabel ini ke buku catatan kalian untuk kalian belajar lagi di rumah ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah ini adalah contoh kegiatan ya yang ada di halaman 52 ya. Nah, ini ada di halaman 52. Nah, di sini anak-anak kalian bisa mengisi di bagian energi yang digunakan, kemudian perubahan energinya ya. Dari kegiatan ya, keempat kegiatan tersebut dari gambar ini tadi kalian bisa mengisi di bagian energi yang digunakan dan perubahan energi sesuai dengan gambar yang ada pada kegiatan 1, 2, 3, dan 4 tadi ya, seperti yang sudah ibu guru jelaskan di kegiatan tadi ya. Nah, kegiatan di gambar yang sebelumnya. Nah, di sini kalian bisa mengisi energi yang digunakan, kemudian perubahan energi pada keempat gambar atau kegiatan yang ada di sini ya. Nah, ini dia. Nah, nanti kalian bisa mengisinya di rumah untuk kalian belajar. Ini bukan tugas ya anak-anak, tetapi kalian wajib mengisi beberapa kolom di bagian energi ya yang digunakan, kemudian perubahan energi ini, agar kalian mengetahui bagaimana perubahan energinya, kemudian energi apa yang digunakan dari keempat kegiatan pada gambar tersebut ya. Nah, kemudian yang selanjutnya sumber daya alam. Nah, anak-anak di sini kita akan melihat sumber daya alam ya. Nah, itu ada di halaman 55 ya. Nah, di halaman 55 kalian perhatikan. Saat sedang belajar bersama di rumah Lani, Beni terlihat tidak sehat. Seringkali ia batuk. Lani kemudian dipanggil ibu. Mereka berdua berbicara di dapur. Tidak lama kemudian Lani datang membawa secangkir air. Ia menyodorkan minumannya kepada Beni dan meminta meminumnya. Setelah itu Beni terlihat lega. Teman-temannya bertanya kepada Lani tentang minuman tersebut. Lani menerangkan bahwa ia baru saja memberi Beni air jahe. Ibu Lani membuat minuman jahe dari jahe yang dicampur dengan sedikit gula. Nah, di belakang rumah Lani banyak tanaman jahe. Banyak orang percaya bahwa jahe bisa membuat tenggorokan lega saat kita batuk. Nah, jahe pun membuat tubuh menjadi hangat. Nah, jadi anak-anak, selain jahe di sini juga ada kunyit ya. Nah, selain jahe ternyata ada kunyit. Nah, anak-anak bisa perhatikan di halaman 56 ya. Nah, di situ ada bacaan tentang kunyit.